Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sedang berada di bulan Rabiul Awal. Sebagian ulama memberi nama dengan Rabiul Anwar, di mana cahaya itu muncul disebabkan bulan ini lahir sosok baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Sirah Tahliliyah karya Syekh Muhammad Shawabi rahimahullahu ta'ala, salah satu dosen kami di Al-Azhar, beliau menerangkan dalam kitabnya apa hikmah dilahirkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Rabiul Awal, padahal bulan Rabiul Awal bukan bulan haram. Bulan haram adalah bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Kenapa Nabi tidak dilahirkan di bulan yang penuh berkah, yaitu bulan Ramadan? Maka beliau menjawab dalam kitabnya Sirah Tahliliyah, hikmahnya adalah supaya orang-orang tidak mengira mulianya Nabi disebabkan karena beliau lahir di bulan yang mulia. Maka beliau lahir di bulan yang biasa saja. Orang-orang Arab tidak mengagungkan bulan tersebut. Dulu orang-orang Arab pada bulan Rabiul Awal biasa saja. Tapi ketika lahir sosok baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kelahiran beliaulah yang menyebabkan bulan ini bulan yang amat sangat dimuliakan, yaitu bulan Rabiul Awal. Begitu pula kota Yathrib. Sebagian ulama mengatakan Yathrib itu adalah nama seseorang yang tinggal di dalamnya. Sebagian ulama menjelaskan makna Yathrib adalah salah satu jenis ta'un, wabah yang ada di kota tersebut, yang apabila orang masuk ke dalamnya maka dia keluar dari tempat tersebut akan terkena wabah. Termasuk diantaranya adalah ayah dari baginda Rasulullah Abdullah, ketika menjenguk sanak keluarganya yang ada di kota tersebut, maka ayah beliau ketika akan pulang ke kota Makkah wafat di perjalanan. Maka ketika datang Rasulullah ke dalamnya, kota tersebut menjadi kota yang thayyibah, kota yang amat sangat baik, dan Nabi merubah nama tersebut dengan Al-Madinah Al-Munawwarah. Kata para ulama, syaraful makan bi syarafil makin. Kemuliaan satu tempat adalah bergantung pada siapa yang tinggal di dalamnya. Maka kota itu dulunya adalah kota wabah. Kota itu kota biasa saja. Tapi ketika datang baginda Rasulullah, di dalamnya menyebarkan dakwah dan wafat di kota tersebut, kota tersebut menjadi kota yang amat sangat mulia. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi menegaskan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman di antara kalian sampai kalian menjadikan aku lebih kalian cintai daripada ayah kalian, daripada anak kalian, dan daripada orang-orang manusia seutuhnya. Oleh sebab itu, belum sempurna iman kita ketika kita belum meletakkan porsi cinta kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi cinta kita kepada manusia lainnya.
Bagaimana kita menunjukkan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama adalah tentu saja mengikuti tunjuk ajarnya. Kata Allah dalam Al-Quran, "Wa ma atakumur rasul fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa saja yang diperintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikutilah. Dan apa saja yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jauhilah. Apa yang diajarkan oleh baginda Nabi dalam khutbatul wada', Nabi berpesan, "Taraktu fikum amraini in tamassaktum bihima lan tadillu abada." Aku tinggalkan kalian dua perkara yang apabila kalian berpegang teguh terhadap dua perkara tersebut, kalian tak akan pernah tersesat selamanya. Kitab Allah, yang pertama adalah Al-Quran, wa sunnati, yang kedua adalah sunnah daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cinta kita kepada Nabi kita bisa tunjukkan pada yang kedua, yaitu adalah meneladani akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditanya kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, "Wahai Aisyah, bagaimana akhlak Rasulullah?" Maka Nabi menjawab, maka Aisyah menjawab, "Kana khuluquhul Quran." Akhlak Rasulullah itu adalah semua yang tergantung aspek-aspek kebaikan yang terkandung dalam Al-Quranul Karim. Ketika Quran bicara tentang kasih sayang, maka Nabi senantiasa menebarkan kasih sayang. Ketika Quran bicara tentang keadilan, maka sosok Rasulullah adalah sosok yang adil. Ketika Quran bicara tentang kejujuran, maka sosok baginda Rasulullah adalah sosok yang jujur. Ketika Quran bicara tentang amanah, maka Nabi SAW adalah orang yang tidak pernah berkhianat. Ketika Quran bicara tentang amar ma'ruf nahi mungkar, maka Nabi SAW tentu saja senantiasa mengajak kepada kebaikan dan menyuruh kita untuk meninggalkan segala keburukan-keburukan. Semua aspek yang ada dalam Quran ada pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah bagaimana Nabi mengajarkan kepada kita. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di menasihati para sahabat dalam perang Mu'tah, apa kata Nabi? "Satajiduna rijalan fis sawami' la ta'taridu anhu." Kalian akan menemukan pendeta-pendeta yang ada di gereja. Ketika kalian berperang, mereka berdiam diri dalam gereja, jangan ganggu mereka. Wala taqtulu imra'atan wala saghiran. Janganlah kalian membunuh perempuan, janganlah kalian membunuh anak-anak. Wala taqtulu syajar wala taqta'u syajaran, dan janganlah kalian memotong pepohonan tempat orang-orang bernaung di bawah pohon tersebut saat terik amat sangat panas. Wala tahdumu binaan, jangan kalian rusak bangunan-bangunan masjid, bangunan-bangunan gereja, bangunan-bangunan rumah tempat orang-orang tinggal. Itulah yang diajarkan oleh Islam. Islam melarang adanya kekerasan bahkan kepada orang-orang yang non-muslim sekalipun. Itulah yang diajarkan Rasulullah. Rasulullah hidup bertetangga dengan Yahudi, Bani Qainuqa, Bani Quraizah, Bani Nadir, Bani Khaybar, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyakiti mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa menjaga hubungan toleransi sosial dan toleransi akidah. Yang terakhir adalah buktikan cinta kita dengan senantiasa bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Senantiasa khatib menyampaikan dalam khutbahnya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan malaikat-malaikatnya senantiasa bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katanya Nabi dijamin maksum terjaga dari kesalahan. Katanya Nabi dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita tetap harus mengirimkan salawat dan salam kepada Rasulullah? Apakah Rasulullah masih butuh terhadap doa keselamatan
keselamatan dari kita. Salawat di sini maknanya adalah mahabbah, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika kita bersalawat, pada hakikatnya salawat itu kembali kepada kita, keselamatan itu kembali kepada kita. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kata Allah, kalau kalian berbuat baik, kebaikan itu akan kembali kepada kalian. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra. Kata Nabi, siapa yang bersalawat kepadaku sekali, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keselamatan kepada dia 10 kali. Maknanya adalah salawat itu adalah bukti cinta kepada Rasulullah. Salawat itu adalah agar kita nanti kelak pada hari kiamat, saat orang-orang meminta pertolongan kepada para nabi dan rasul yang lainnya, jumlah nabi 124.000, di antara nabi itu 313 yang rasul. Orang meminta pertolongan kepada para nabi dan rasul dan semuanya tak bisa memberikan pertolongan, maka kita hanya bisa meminta pertolongan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita akan mendapatkan syafaatnya kalau kita tidak pernah melantunkan salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kata Syekh Dr. Hisham Kamil Hamid Musa Asy-Syafi'i, salah satu ulama Al-Azhar di Mesir, kata beliau, kullu amalin bainal qabuli war rad illa salata ala nabi. Setiap amal antara diterima dan ditolak. Amal kita, solat kita, puasa kita, zakat kita, antara ditolak dan diterima. Illa salata ala nabi, kecuali satu amal yang tak akan pernah ditolak, yaitu salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Momentum bulan kelahiran Rasulullah ini kita jadikan sebagai momentum untuk meningkatkan cinta kepada sosok yang amat sangat mulia, yang Allah mengagungkan dalam Al-Quran akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Wahai Muhammad, akhlakmu begitu indah, akhlakmu begitu agung. Semoga kecintaan kita kepada Rasulullah senantiasa kita aplikasikan dengan cara mengamalkan segala tunjuk ajar yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa an'im wa faddil wa barik bi jalalika wa kamalika ala ashrafil ibadik sayyidina wa maulana Muhammad wa ala kulli sahabati ajma'in. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ibadallah, ittaqullaha fima amar wantahu amma naha wa zajar wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi bi qudsihi faqala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un
قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم انصر إخواننا المجاهدين المستضعفين المظلومين في فلسطين وفي كل مكان وفي كل زمان. اللهم رد علينا المسجد الأقصى ردا جميلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.